Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji selayaknya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita juga berlindung dari perbuatan kita yang jelek dan amalan-amalan kita yang tidak sempurna. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya, rasulnya, dan tidak ada nabi setelah beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat, rahmat, ketenangan ke
kedamaian kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berjanji, Allah menegaskan dalam kitabnya yaitu Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, tunduklah, patuhlah dengan sebenar-benarnya patuh kepada Sang Maha Pencipta segala sesuatu di langit, di bumi, di kedalaman lautan, di dasar bumi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat yang lain Allah juga menegaskan, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zaujaha wa basya minhuma rijalan katsira. Bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakan kita dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan jagalah silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Di ayat yang lain juga Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dari kita. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i bahwa salah seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid, bertanya, Ya Rasulullah, kenapa saya melihat Anda menunaikan puasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Ya, sahabat Nabi tersebut bertanya, kenapa beliau terlihat di bulan Sya'ban itu lebih banyak berpuasa dibanding bulan-bulan yang lain? Ya. Walaupun kita tahu bulan Ramadan tetap lebih optimal, lebih banyak juga ya, karena memang ada kewajiban di sana. Tapi di bulan-bulan yang lain Rasulullah lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bagaimana jawaban Nabi? Maka Nabi memberikan tiga jawaban, tiga pelajaran yang bisa kita peroleh. Yang pertama, bahwa Sya'ban ini adalah bulan yang dimana di dalamnya itu orang-orang itu mulai cenderung meninggalkan amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban itu. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana ketika kita melakukan amalan-amalan, itu seketika amalan-amalan kita itu akan disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kalau bisa kita perbanyak berpuasa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama, jika kita melihat bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab, yang kalau kita lihat di kalender Hijriah itu ada di bulan ke-7, bulan Rajab, dan bulan ke-8 adalah Sya'ban, dan bulan ke-9 adalah Ramadan itu sendiri. Kebanyakan beberapa orang ketika akan menghadapi bulan Ramadan justru malah berpikiran sebelum bulan Ramadan maka kita akan alangkah lebih baiknya ya sebebas-bebas dulu ya, sebelum makan kita dibatasi, sebelum minum kita dibatasi, maka sebelum bulan Ramadan mari kita kenyangkan dulu. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Maka bulan Sya'ban kebanyakan orang-orang mulai menurun lagi kualitas dari keimanannya. Padahal logikanya, ya, beberapa ulama mengatakan seharusnya ketika suatu komunitas, suatu umat, ataupun suatu lingkungan ketika di situ amalan itu tidak
diperhatikan, lalu kita berinisiatif untuk melakukan amalan tersebut, maka kata Allah pahalanya akan lebih optimal di situ. Ya. Contoh misalnya, ketika banyak orang bangun malam tidak untuk sholat tahajud misalnya, tapi untuk nonton bola gitu kan, kalau di Indonesia, maka ketika kebanyakan orang bangun untuk nonton bola, tapi kita berinisiatif bangun untuk sholat tahajud, maka akan lebih banyak pahalanya di situ. Begitupun sebaliknya, ketika kita bersedekah membantu orang lain, padahal kita dalam keadaan sulit, logikanya kan kita aja sulit tapi membantu gitu. Maka itu akan lebih optimal pahala yang akan kita peroleh. Apalagi kita di Eropa gitu. Di Eropa ketika akan menghadapi bulan puasa, insya Allah nanti Ramadan nanti, ketika orang-orang lain ya tidak menahan lapar dan haus dan dahaga, tapi kita mau gitu, maka pahalanya akan lebih optimal. Ya. Ketika kita tidak bisa sebebas mungkin mendengarkan suara azan di Eropa ini, tapi kita masih mau menjaga sholat, ya. Mungkin sesekali ada yang dijamak, dikosor dan sebagainya, tapi paling tidak kita tidak meninggalkan itu. Ya. Ketika orang lain sudah mulai meninggalkan sholat, kita tidak meninggalkan, maka pahalanya akan lebih optimal. Begitupun bulan Sya'ban. Seharusnya logikanya ketika kita yang sedang rajin berolahraga, sebelum kita menghadapi pertandingan yang hebat, maka kita perlu yang namanya warming up, pemanasan. Bulan Sya'ban ini harusnya kita jadikan sebagai pemanasan, supaya kita tidak tercedera di bulan Ramadan nanti. Begitu juga logika seperti ini sama seperti logika peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritakan Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu, ya, tengah malam. Nabi Ibrahim kedatangan tamu tengah malam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu? Logikanya ketika kedatangan tamu tengah malam, biasanya sebagai tuan rumah itu akan tidak mau, kan? Bahkan enggan memberikan layanan kepada tamu tersebut tengah malam. Tapi di Quran surat Az-Zariyat, ya, ayat 24-30, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau servis betul itu tamu. Beliau muliakan itu tamu. Yang kita lihat di cerita tersebut, tamunya adalah malaikat. Malaikat yang diceritakan di situ, sebelum pergi ke kaumnya Nabi Lut, ya, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Beliau mau memasakkan makanan yang lezat saat itu, tengah malam. Maka apa yang terjadi? Ketika orang lain kedatangan tamu tengah malam, tapi Ibrahim mau memuliakan dan memasakkan masakan yang lezat, apa yang terjadi? Ada hadiah, ada berita gembira yang dibawakan oleh malaikat. Apa? Bahwa istrinya Siti Hajar itu mengandung. Padahal saat itu istrinya sedang, kalau zaman sekarang mungkin menopause, ya, sudah tidak mungkin diberikan keturunan. Tapi beliau melakukan aktivitas yang orang lain tidak mau melakukan. Maka analogi seperti itu saya kira kita juga bisa lakukan di bulan Sya'ban ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini, ya, itu adalah bulan di mana ketika kita melakukan kebaikan, itu kita akan disebut langsung di hadapan Allah SWT. Kebaikan yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya di hadis Tirmizi, kita disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu ada pahala, ya. Satu huruf membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala 10 kebaikan. Ya. Maka kalau dikatakan alif, lam, mim, maka hitungannya 30 kebaikan. Di bulan-bulan yang lainnya, itu paling cuma dicatat. Ya. Nah, di bulan-bulannya paling cuma dicatat. Tapi di bulan Sya'ban ini, kebaikan yang kita lakukan, ibaratnya kita membaca alif, lam, mim, itu langsung disebutkan oleh malaikat di hadapan Allah SWT. Si fulan membaca barusan alif, lam, mim, langsung disebutkan. Maka alangkah baiknya, kita di dunia aja akan sangat senang sekali, gembira sekali ketika nama kita disebut oleh orang lain dalam acara dan sebagainya. Ketika misalnya kita punya anak-anak, kita disebutkan juara pertama dan seterusnya, itu alangkah gembira sekali. Apalagi ini di hadapan Allah nama kita disebut. Maka bulan Sya'ban ini mari kita jadikan awal mula bagaimana kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan baik, amalan-amalan baik, supaya amalan-amalan kita langsung seketika saat itu juga disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, maka pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari bulan Sya'ban? Yang ketiga adalah, lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasul,
Lalu amalan apa yang sebaiknya kami lakukan di bulan Sya'ban itu? Karena amalan begitu banyak. Jadi kata Rasulullah, alangkah lebih baiknya ya, kalau kita berat untuk mengerjakan banyak hal, coba kerjakan satu amalan yang mana satu amalan itu akan menarik amalan-amalan yang lain. Buatnya satu dua sekali mendayung 2 sampai 3 pulau terlampaui seperti itu. Maka amalan apa kata Rasulullah adalah sebaiknya kamu berpuasa. Karena logikanya ketika kita berpuasa, paling tidak kita bisa menjaga diri kita sendiri. Kontrol emosi itu akan lebih bagus. Biasanya orang yang berpuasa itu akan mudah tersentuh. Ya. Ketika melihat orang kesusahan itu akan mudah tersentuh. Ya. Kita didekatkan dengan hal-hal yang baik. Kita dijauhkan dari hal yang buruk. Ya. Karena setan itu kan hadir dalam tubuh kita melalui pembuluh darah. Orang berpuasa itu kan menyempit pembuluh darah. Artinya bisa jadi setan yang ada dalam tubuh kita akan berkurang. Dan itu akan menjadi potensi dan akan menjadi peluang bagi kita untuk senantiasa menarik amalan-amalan yang lain. Aku lu qouli hada, saya sudah mengatakannya, wa astaghfirullahalazim li walakum. Saya mengajak jamaah juga beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberi ampunan dan Maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya role model bagi kehidupan kita. Beliau sudah meletakkan bagaimana caranya kita berjalan menghadapi dunia. Beliau pernah merasakan senang, beliau pernah merasakan sedih, beliau pernah memiliki apapun kekayaan, beliau pun pernah tidak memiliki apapun, miskin. Beliau sebagai pemimpin rumah tangga, beliau sebagai pemimpin negara, beliau sebagai bendaharawanan, beliau sebagai pemimpin agama, dan sebagainya. Maka sebaik-baiknya kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam kehidupan kita, dalam rangka untuk meningkatkan takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau melihat informasi bahwa hari ini adalah bertepatan dengan kita masuk ke bulan Sya'ban. Ya. Maka seperti yang disebutkan khotib tadi, banyak keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban. Jadi jadikan bulan Sya'ban ini adalah pemanasan kita sebelum menghadapi bulan yang betul-betul penuh barokah, ya, bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus siapkan diri kita supaya kita tidak kaget, tidak cedera ibaratnya ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah dengan cara kita sering-sering berdoa. Ada doanya juga ketika bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab yang sudah lewat dan di bulan Sya'ban yang kita baru masuki, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i bahwa ada satu waktu di hari Jumat di mana kita berdoa pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama riwayat Muslim mengatakan satu waktu itu adalah di antara sholat asar dengan sampai sholat maghrib. Maka optimalkan betul tiap hari Jumat sholat asar sampai sholat maghrib. Apapun hajat kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu riwayat dari Nasa'i yang mengatakan barang siapa yang berdoa di antara 2 khutbah Jumat, ya, ketika khotib naik mimbar sampai diiqomahkan untuk azan, itu juga waktu mustajab di mana kita bisa memanjatkan doa, keinginan kita, sehingga Allah bisa mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Maka dari itu mari kita tundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Rob, ampunilah dosa, kesalahan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sudah meninggal mendahului kami ataupun yang masih hidup, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob, kami sering berbuat zalim kepada diri kami sendiri, zalim kepada keluarga kami, istri kami, anak kami, zalim kepada rekan kerja kami, zalim kepada teman-teman kami. Bahkan mungkin kami sering zalim kepada Engkau, ya Allah. Ampunilah kesalahan, dosa-dosa yang kami lakukan. Karena sesungguhnya ketika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami termasuk orang-orang yang merugi, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamu kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami yang sudah meninggal, berikanlah tempat terbaik di sisi Engkau, ya Allah. Yang masih hidup, muliakanlah di dunia, ya Allah. Karena sesungguhnya mereka senantiasa menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, beribadahlah kepada Allah. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik, berbuat ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan fasik dan perbuatan mungkar. Wal bagi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah sudah menegaskan itu, maka jadikanlah itu pegangan dalam hidup kita. Wala zikrullahi akbar, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Aqimi salat, mari kita dirikan salat.